So, oke, di video ini gue bakal kasih kalian kayak mungkin wawasan dan sedikit reaction. So, gue terinspirasi dari video ini. Gue bakal jelasin sedikit. Unit, masuk akal nggak sih? Soalnya gue juga bakal marah kalau itu benar. Sorry, gue reset dulu. Laptop Chromebook kok harganya 10 juta per unit? Oke. Nggak sih? Soalnya gue juga bakal marah kalau itu benar. Karena speknya cuma prosesor Celeron, RAM-nya 4 GB, dan Oke. pakai eMMC. Ini mah jelas bukan spek laptop 10 jutaan. Tapi faktanya harga laptopnya nggak segitu. Harga asli unit laptop dalam pengadaan resmi itu berkisar antara 5 sampai 6 jutaan. Dan harga itu udah include lisensi sistem pengelolaan khusus dari Google atau yang biasa disebut Chrome Device Management. Oke. Kenapa publik taunya 10 juta? Nah, angka 10 juta itu cuma hasil pembagian kasar total anggaran programnya dibagi jumlah unit laptop. Tapi masalahnya publik nggak dikasih tahu breakdown jelasnya. Anggaran itu aslinya berbentuk paket banding fasilitas sekolah. Isinya bukan cuma laptop potongan kayak di e-commerce yang 3 jutaan. Ya, oke. Cuma laptop potongan kayak di e-commerce yang 3 jutaan. Di dalam anggaran itu juga mencakup fasilitas pendukung kayak router internet untuk area sekolah, perangkat proyektor untuk ruang kelas, pelatihan teknis bagi guru di daerah, dan biaya logistik ke sekolah pelosok yang 3T. Jadi jelas angka 10 juta itu bukan harga satu laptop, melainkan biaya satu paket ekosistem digital. Buat sekolah kan? Tapi sekarang pertanyaan gua, kalaupun harga laptop dan lisensinya di kisaran 5 sampai 6 juta per unit untuk spek Celeron, menurutku ini masih masuk akal nggak? Oke. But first, ini gue udah siapin. Ini adalah syarat pengadaan pemerintah. Ya, ini untuk kita fokusnya ke konteksnya komputer ya. Jadi pertama, untuk bisa melakukan pengadaan laptop ya, apalagi buat masyarakat, buat sekolah, wajib memenuhi syarat TKDN. Pemerintah mengetatkan aturan tingkat komponen dalam negeri TKDN. Pengadaan laptop wajib memprioritaskan produk dalam negeri PDN dengan nilai TKDN minimal 25% hingga 40%. Laptop bekas umumnya tidak dapat menyertakan sertifikasi TKDN yang sah dan valid untuk proses audit pengadaan ini. Oke. Ya, ini gue bakal jelasin dulu ya. Ini gue bakal jelasin syarat-syaratnya gimana sih. Ya, untuk syarat laptopnya tuh, untuk bisa laptop sampai ke masyarakat tuh gimana sih laptopnya gitu loh. Ya. Dalam dunia komputer, TKDN atau tingkat komponen dalam negeri adalah presentasi minimal komponen lokal ya Indonesia yang harus dipenuhi oleh produsen perangkat komputer ya, agar produk mereka legal dan dapat dijual secara resmi di pasar Indonesia ya, TKDN. Aturan ini berlaku untuk perangkat teknologi seperti laptop, komputer desktop atau PC, tablet, server, dan router. Komponen yang dinilai dalam TKDN komputer, penilaian sertifikasi TKDN untuk industri komputer melibatkan 3 aspek utama. Aspek manufacture, proses perakitan fisik di pabrik lokal, ya kita ngomongin seperti pabrik di Semarang ya, Advent. Ada aspek pengembangan software ya bisa misalkan seperti antivirus ya, Smadav ya dari Indonesia, atau aspek desain dan riset, ya tim R&D, Research and Development ya. Oke, serta pengembangan cetak biru blueprint perangkat yang dilakukan oleh tim ahli di Indonesia. Oke. Kedua, standar kualitas dan akuntabilitas. Garansi resmi. Laptop untuk instansi pemerintah wajib memiliki garansi purna jual yang jelas dari pabrikan untuk menjamin kelancaran dan pelayanan publik. Barang bekas biasanya tidak memiliki garansi resmi yang memadai. Berarti barang bekas artinya sudah tidak bisa, ya. Spesifikasi teknis PPK. Pejabat pembuat komitmen menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS dan spesifikasi teknis yang mengacu pada barang kondisi baru di e-katalog atau pasar. Resiko hukum. Masukkan barang bekas ke dalam anggaran barang baru termasuk tindakan manipulasi, markup atau kecurangan spesifikasi yang beresiko tinggi memicu kasus korupsi dan kerugian negara. Ya. Saya cuma mau kasih kalian gambaran dan wawasan. Ya, pengecualian sewa perangkat. Jika instansi tidak membeli tetapi menggunakan mekanisme sewa laptop, ya, vendor diperbolehkan menyediakan laptop yang sudah pernah dipakai, bukan baru dari pabrik, asalkan performa dan spesifikasi tetap memenuhi standar kontrak kerja yang disepakati. Oke, dalam konteks sewa perangkat. Nah, pemerintah ini mengambil atau membeli laptop tersebut melalui e-katalog ya, atau katalog elektronik yang diakses dalam portal resmi. Nah, nanti saya bakal kasih lihat ya. Namanya saya nggak tahu sebutnya apa ya. INAPROC ya, saya nggak tahu sebutnya apa. INAPROC ya. Oke, jadi di sini
Berikut adalah tempat fisik pengambilan barang setelah proses klik beli digital. Gudang atau kantor vendor resmi, laptop dikirim langsung oleh distributor resmi merek lokal seperti Axio atau Zyrex yang memenangkan kontrak ke alamat kantor instansi pemerintah pemesan. Dealer atau reseller resmi daerah, jika menggunakan e-katalog lokal, pemerintah mengambil laptop dari toko komputer. Jika menggunakan e-katalog lokal, pemerintah mengambil laptop dari toko komputer mitra resmi di wilayah setempat yang sudah terdaftar di sistem Inaproke ya. Saya kurang tahu sebutnya apa. Saya mau kasih kalian sedikit wawasan. Fungsi utamanya ya sebagai pintu gerbang utama, satu portal untuk akses seluruh sistem belanja pemerintah di Indonesia. Jadi secara keseluruhan pemerintah di Indonesia menggunakan Inaproke ya. Itu ya. Untuk akses e-katalog, marketplace resmi bagi instansi pemerintah. Ya, jadi untuk pemerintah memiliki marketplace resmi namanya Inaproke ya. Oke. Marketplace resmi bagi instansi pemerintah untuk langsung membeli barang tanpa tender. Satu akun vendor cukup daftar satu kali via akun ya ini. Oke, kita langsung ke linknya saja. Ya, kita bisa, saya juga nggak gitu paham. Nanti kita akan pelajarin lagi. Ya, saya cuma mau kasih gambaran sedikit. Ini persyaratannya gimana sih untuk laptop itu bisa sampai ke masyarakat, dari pemerintah ke masyarakat tuh gimana sih gitu ya. Untuk mencegah korupsi, mencatat rekam jejak digital semua transaksi agar mudah diaudit oleh BPK. Nah, ya. Dan ini kan konteksnya tadi dipakai buat belajar ya. Kalau menurut saya udah cari. Ini ada laptop yang sesuai, saya rasa ini masih bisa di budget 2,6 juta. Ini adalah laptop Axio ya dengan memiliki syarat TKDN udah 33,68 MacBook Pro. Di sini ada spesifikasinya sudah pakai N4020 dengan RAM 4GB ya, SSD 128 GB ya, emang cuma 2 thread, tapi menurut saya kalau cuma sekedar ketik-ketik buat nonton YouTube, buat belajar, saya rasa masih bisa sekali ya. Dan ini sudah memenuhi syarat TKDN ya 33,68% ya. Ada sertifikatnya, detail sertifikat TKDN ya. Oke. Dari ya ada nomor sertifikatnya, ada tanggalnya, ada hasil produksinya. Ya, ada sertifikat, lihat BMP-nya, kita cek ya. Oke, kita bisa lihat. Oke, nilai BMP 15% ya, kita bisa lihat. Syarat pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil melalui kemitraan, sertifikatnya semua ada lengkap ya. Kalau menurut saya, dan ini pendapat saya rasa buat anak sekolah ya mungkin dari tahap SD sampai SMP laptop ini udah cukup ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Ya, ini saya cuma kasih sedikit wawasan atau literasi buat teman-teman. Semoga bisa terbantu ya. Jadi teman-teman punya wawasan, oh ternyata gini ya, kalau syaratnya oh kayak gini ya, gitu ya. Oke. Tapi saya juga mau kasih sedikit keresahan saya aja. Mungkin kalau laptop buat anak sekolah saya rasa, tapi Chromebook memakai RAM 4GB, menurut saya pilihannya saya rasa saya bakal ambil ke sini ya. Coba ya udah, stop video sampai sini dulu. Gua rasa semoga video bermanfaat dan sampai jumpa di pendapat gue selanjutnya. Ciao, thank you.